Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bustanul Arifin, Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Sultan Agung. Dalam mata kuliah elektronika digital ini akan kita bahas mengenai materi konversi data. Buku yang digunakan dalam materi ini yang pertama adalah Elektro Komputer Digital, karangan dari Pak Malvino, PT Erlangga, Jakarta. Terus yang kedua, Digital System, Principle and Application, karangan dari Pak Ronald J. Tocci. Perlu kita ketahui bersama bahwa digital, logika 0 dan logika 1 itu sebenarnya adalah berupa tegangan ya. Tegangan untuk logika 0 volt sampai dengan 0,8 volt. Sedangkan untuk logika 1 yaitu 2 volt sampai dengan 5 volt. Konversi tegangan ini yang disebut dengan konversi data ya. Jadi ada ini kita sebut dengan analog, sedangkan yang ini digital. Nanti ada dua, konversi analog ke digital atau konversi digital ke analog. Seperti itu. Kita lihat bersama sebuah sistem. Jadi ada variabel fisik, misalnya suhu, cahaya, kelembapan, dan lain-lain. Ya. Ini masuk ke transducer. Transducer menghasilkan suatu input analog. Ya. Dan ini bentuknya listrik. Ya. Karena analog dan kita ingin mengolahnya dalam suatu sistem digital, kita memerlukan adanya ADC, Analog to Digital Converter, atau konverter pengkonversi dari analog ke digital. Terus setelah itu masuk ke sistem digital dan inputnya ini sudah berbentuk digital. Selanjutnya, dari sistem digital tentunya akan mempunyai output digital juga. Ya. Jika ingin digunakan untuk keperluan lain, ya, kita perlu suatu konverter dari digital ke analog, dikembalikan lagi. Misalnya ini tadi dari suara atau cahaya diolah menjadi suatu gerakan, ya, gerakan motor. Ya, itu berarti butuh sinyal analog. Oleh karena itu digunakanlah konverter digital ke analog atau DAC, digital to analog converter. DAC ini menghasilkan output analog, terus yang digunakan untuk menggerakkan aktuator. Aktuator ini misalnya tadi ya, sebuah motor, inputnya suhu, misalnya begitu suhu panas diolah akan menggerakkan sebuah motor. Ya. Itu kontrol physical variable, variabel fisik, kendali variabel fisik seperti itu. Jadi saat ini sangat penting sekali ya antara ADC dan DAC karena semua serba digital, diolah dalam sistem digital dan tentunya di alam ini besarannya adalah besaran fisik yang itu adalah menghasilkan sinyal analog. Ya, harus diubah dulu, terus kemudian diubah lagi. Kenapa? Karena kita dapat menggunakannya dalam bentuk sinyal analog juga. Jadi ada perubahan ADC dan ada juga perubahan dari digital ke analog menggunakan DAC. Pada materi ini, kali ini akan kita bahas mengenai ADC dan DAC. Konversi data dari analog ke digital dan konversi data dari digital ke analog. Seperti itu. Yang pertama kita bahas adalah digital to analog converter. Konverter, ya, konversi
mengkonversi dari digital ke analog. Inputnya digital, outputnya ke analog. Kenapa seperti itu? Ya, padahal kalau dilihat di sini, pertama kita membutuhkan ADC. Ternyata nanti kalau kita pelajari di dalam ADC, ya, di dalam ADC ini terdapat DAC, sehingga otomatis kita bahas terlebih dahulu yaitu DAC. Gitu. DAC ini inputnya digital, ya, banyak tentunya, berapa bit, berapa byte, maka ini ada tanda panah besar, dan outputnya adalah berupa besaran analog, ya, tegangan analog 1, berbentuk 1. Jadi misalnya di sini 1010 inputnya, ya, itu kalau 4 bit. Outputnya nanti berapa? Outputnya karena sudah dikonversi menjadi 3,2 volt misalnya, seperti itu. Jadi ini tanda panah besar, ini tanda panah kecil karena hanya 1. Seperti itu. Contohnya ini, ya, ini ada input digital, ada LSB. LSB adalah singkatan dari least significant bit, dan kebalikannya ada MSB, most significant bit. Nah, ini konverter digital tuh analog. Outputnya adalah analog, ya. Contohnya seperti ini, ya. Ini LSB, ini MSB. 0000, ya. 0001, 0010, terus dia naik sampai dengan 1111, gitu, ya. Outputnya nanti bentuknya tegangan. Ini misalnya, ya, yang paling mudah, 000 itu 0 volt, 001 1 volt, 0010 2 volt, terus sampai dengan 1111, ya, itu adalah 15 volt. Seperti itu. Jadi inputnya ini DCPA, yaitu digital, outputnya tegangan analog 0 sampai dengan 15 volt. Ini salah satu contoh, ya. Nah, ini penggambarannya, ya. Ini 4 bit, ada clocknya, perlu clock, ya. Terus ini DAC, resolusinya 1 volt, berarti kenaikannya 1 volt, ya. Nah, ini kenapa seperti ini dibuat agar mudah untuk dipahami, ya. Walaupun kenyataannya nanti bisa jadi tidak demikian, tapi konsep dasarnya adalah seperti ini. Jadi resolusinya, step size, ukuran stepnya adalah 1 volt, gitu. 0 sampai 15 volt. Input begitu sudah selesai, ya, sudah puncaknya, maka dia ya kembali lagi input recycle to 0000, ya, kembali ke sini. Itu. Nah, ini penambahannya, ya. Harus tangganya itu harus sama, ya, rata. Tidak boleh kadang naiknya terlalu tinggi, kadang rendah, tidak boleh. Sekarang kita lihat di dalamnya, ya, dalamnya rangkaian tersebut, ya, rangkaian ini. Ini apa sih? Ternyata isinya adalah penjumlah. Kita ingat kembali ada suatu rangkaian op-amp, ya. Op-amp ini umpan balik negatif. Ini V referensi, ada R, ya. Ini 2R, ini 4R, ini 8R. Lipatannya 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 3. Inputnya di sini. D3, D2, D1, D0. Kenapa seperti itu? Ya, coba kita bahas. Ini V referensi. Begitu ini masuk, ya, masuk, maka akan menemui R, V per R, sesuai dengan hukum Ohm, ya. Maka yang masuk ke sini adalah I. Di sini I0, I1, I2, I3. Ini I-nya yang paling kecil. Kenapa? Karena dibagi 8R. Misalnya R-nya 1 kilo, ya. Berarti ini 8 kilo, 4 kilo, 2 kilo, ini 1 kilo. Ini V-nya misalnya 1 volt, ya.
1 dibagi 8, 1/8. Ini 1/4. Ini setengah atau 1/2. Ini 1 arusnya. Ya. Jadi ini yang paling kecil. Yang paling kecil tadi kita sebut ini adalah LSB. Yang paling besar MSB, Most Significant Bit. Terus kita lanjutkan. Dia masuk ke sini. Ya. Ini sesuai dengan hukum Kirchhoff bahwa arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Berarti I0, I1, I2, I3 lalu dijumlahkan sama dengan I yang masuk ke sana. Ya. Ini dikalikan R lagi. Ya. I kali R jadinya adalah tegangan atau V sesuai dengan hukum Ohm. Seperti itu. Ya. Jadi ini contohnya tadi 1 kilo, 2 kilo, 4 kilo, 8 kilo. Ini R-nya 1 kilo ohm. Kalau kita bagi, ya, ini misalnya 0,000. Ya. Digital input ini tegangannya 0 volt sampai dengan 5 volt. Contohnya seperti itu. Dan ini adalah paling umum. 0,00, ya, ini 0. Terus 0,01, ini pertambahannya adalah tadi 1/8. Ya, 1/8. Ini kilo ya, kilo berarti 1000, maka ini sangat kecil, 0,625. Kenapa kok min? Karena ini adalah penguat inverting. Inverting itu membalik ya. Jadi kalau di sini plus, V outputnya adalah minus. Lalu bagaimana jika supaya kembali plus? Berarti Anda kalikan 1. Masuk inverting lagi dengan penguatan 1, maka nilainya jadi plus. Nah, ini kita bahas ini. Jadi jangan bingung, tidak masalah dengan negatif ya. 0010 berarti ini yang aktif. B. Isinya adalah min 1,250. Ini sebenarnya 2 kali lipatnya. Ya. Terus ini 3 kali lipatnya dari ini. Gitu. Ya. Kenapa? Ini kan digital. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Seper ya. Karena seper karena kan apa itu dari tegangan ke arus. Terus naik sampai dengan nanti selesai full scale. Full scale itu MSB ya. Ini di sini LSB. Penuh. Skala penuh 1 1 1 1 nilainya adalah min 9,375. Ya. Supaya plus nanti masuk ke inverting lagi sehingga plus 9,375. Seperti itu pertambahannya. Ya. Nah, ini yang lebih canggih lagi. Kalau tadi ya seperti ini kita gerakkan dengan tangan. Ya. Klik 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 seperti saklar begitu ya. Padahal sebenarnya di ADC itu kan tidak ada saklar. Digunakan saklar elektronik ya, menggunakan ini. Nah, ini transistor ya. Itu. A, B, C, D sama ya. Ini LSB, MSB. Kita melihat penggantian saklar ini. Ini sama. 1 kilo, 2 kilo, 4 kilo, 8 kilo. Note, catatan A1 add a logic input, close it switch. Nah, ini jika ditutup ya. Gitu. Jadi penjelasan ini adalah khusus untuk penggantian saklar manual ke saklar otomatis secara elektronik. Nah ini switch close when input bit equal 1 ya, seperti ini. Tadi yang saya jelaskan, ini dibagi 1, dibagi 2, bagi 4, bagi 8. Ini binary inputnya di sini. Dan ini sebagai saklarnya. Gitu. Ya. Ini I out dilanjutkan di sini, I out masuk ke sini. Ya. P out-nya ini min ya. Karena ini adalah inverting dikalikan RF. Gitu. Berarti I kali RF sama dengan V, hukum Ohm biasa. Seperti itu. Nah, ini sama juga ya.
cuma keterangan tambahannya. Tetapi yang membedakan ini adalah ini menggunakan R-nya hanya R dan 2R. Nah, kalau Anda lihat R, 2R. Kalau ini tadi, kita gunakan R, 2R, 4R, 8R. Jadi kalau sistem seperti ini punya kelemahan ya. Apa? Misalnya ini 1 kilo, 2 kilo, 4 kilo, 8 kilo. Bisa jadi nanti di lapangan, ya, di toko Anda tidak bisa mendapatkan nilai-nilai yang pas. Misalnya 1 kilo ada, 2 kilo itu jarang. Ya. Biasanya 2,7. 4 juga begitu, 4,2 atau 4,7, 8 juga seperti itu, ya, 8 kilo ohm. Sehingga ini disempurnakan lagi, dia hanya menggunakan 2 resistor, R dan 2R. Jadi R-nya misalnya 1 kilo, 2R-nya 2 kilo, seperti itu. Nah ini pembahasannya adalah kalau kita lihat dari sini ya, 2R diparalel dengan 2R. Berapa? 1 kilo diparalel dengan 1 kilo. Atau kalau ini 2 kilo ohm diparalel dengan 2 kilo ohm. Hasilnya adalah 1 kilo ohm. 1 kilo ohm diparalel dengan di seri maksud saya 1 kilo ohm, hasilnya adalah 2 kilo. 2 kilo paralel dengan ini, 2 kilo lagi, 1 kilo. 1 kilo di seri dengan 1 kilo, 2 kilo. Terus seperti itu. Ya. Nah, ini sama dengan tadi ya, saklar arus. Saya lanjutkan aja. Nah, ini tangga R2R. Ya. Jadi melihatnya dari sini. 2R, 2R, jadi R. Oh ini. Ke A, ini B. R di seri dengan R jadi 2R. 2R sama 2R menjadi R. R dengan R, 2R. 2R dengan 2R menjadi R. Seperti ini. R di seri dengan R, 2R. 2R diparalel dengan 2R, jadinya R. Nah, ini namanya ladder ya. R2R, tangga. Ini impedansi tangga, sama dengan tadi ya. Impedansi tangga itu ladder. Ini melihatnya keterangan penjelasannya tadi seperti ini.